Welcome to our channel. Kuba, apa yang hadir di benak kalian setelah mendengar negara ini? Kuba merupakan salah satu negara di benua Amerika, tepatnya di Kepulauan Karibia yang beribu kota Havana. Kalian tahu kan lagu Havana dari Camila Cabello yang populer itu? Nah, biar tidak kalah keren, kali ini kita akan ulik salah satu negara menarik ini. Tonton dan simak sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah berdiri. Sebelumnya, ada yang tahu tidak bagaimana awal mula Kuba berdiri? Menurut sejarahnya, Kuba pertama kali dikunjungi bangsa Eropa saat penjelajah Christopher Columbus pertama kali mendarat pada tanggal 28 Oktober 1492. Kemudian pada tahun 1511, Diego Velázquez de Cerda, seorang penakluk, memimpin invasi kerajaan Spanyol sekaligus menaklukkan penduduk pribumi suku Amerindian. Setelahnya, ia menjadi gubernur Kuba untuk Spanyol dan membangun sebuah villa di Baracoa yang menjadi ibu kota pertama pulau itu. Selama sekitar 400 tahun, Kuba dikuasai oleh Spanyol hingga kemudian memicu revolusi di sebagian besar wilayah antara 1895 hingga awal 1898. Terlebih saat Amerika Serikat berupaya merebut pulau tersebut, yang lalu memicu meletusnya perang antara Spanyol Amerika pada tahun 1898. Pengaruh Amerika menjadi kuat setelah pada tahun 1902 Kuba mendapatkan kemerdekaannya meski saat itu dibatasi oleh amandemen Platt. Tomás Estrada Palma lalu diangkat menjadi presiden pertama Kuba hingga tahun 1906. Bahasa dan kebudayaan. Carlos Rangel, seorang jurnalis dan sejarawan asal Venezuela, menulis dalam bukunya Their Love-Hate Relationship with the United States tahun 1977 menyebutkan, secara budaya, Kuba dianggap sebagai Amerika Latin meski secara geografis berada di Amerika Utara. Maka tidak heran seperti negara Amerika Selatan atau Amerika Latin pada umumnya, bahasa resmi Kuba adalah bahasa Spanyol. Menurut data dari CIS World Factbook, dari total populasi yang mencapai 11,48 juta pada tahun 2017, sekitar 51% penduduknya ialah mulatto, campuran kulit putih dan hitam. Selain itu, 37% lainnya kulit putih, 11% kulit hitam, serta 1% sisanya Tionghoa. Nah, tahukah kalian, di Kuba terdapat kebiasaan menempelkan pipi kiri dan kanan apabila bertemu dengan orang lain yang sudah dikenal ataupun yang baru dikenalnya. Kabarnya, hal itu merupakan cara mereka mengucapkan salam, yang diketahui merupakan warisan bangsa Spanyol. Saat ini, sekitar 37% penduduk Kuba merupakan keturunan Spanyol. Negara sosialis yang makmur. Resminya, Kuba dikenal sebagai negara republik dengan menjunjung nilai-nilai sosialisme. Kalian mungkin sudah sangat tahu, Kuba merupakan negara dengan sistem presidensial monopartai atau satu partai dengan Partai Komunis Kuba yang lalu diabadikan dalam konstitusi. Meski begitu, satu-satunya negara komunis di Amerika ini dikenal cukup makmur loh. Ya, seperti dikutip dari Pikiran Rakyat, kendati Kuba adalah negara miskin dan hidup di bawah sanksi ekonomi alias embargo Amerika Serikat, Kuba berhasil berdiri dan bertahan secara mandiri sejak Revolusi Kuba tahun 1959. Di bawah kepemimpinan Fidel Castro bersama Che Guevara, mereka berhasil menciptakan sistem kesehatan dan pendidikan secara gratis untuk semua kalangan, tanpa terkecuali hingga di masa adiknya Raul Castro saat ini. Media kenamaan Timur Tengah Al Jazeera menyebut, selama Castro berkuasa, tidak ada satupun penduduk Kuba yang tinggal di jalanan, mengemis dan mengais makanan di tempat sampah. Seperti diketahui, hampir seluruh kebutuhan utama masyarakat Kuba seperti rumah, pendidikan, hingga kesehatan disediakan oleh negara secara gratis. Saat ini, Kuba dipimpin oleh Miguel Diaz-Canel sebagai presiden, serta adik kandung sang revolusioner Fidel Castro, yakni Raul Castro selaku Perdana Menteri. Pendidikan paling humanis.
Tidak banyak yang tahu, dari segi ekonomi Kuba hanyalah negara kecil. Akan tetapi, dalam urusan pembangunan manusia, Kuba berada di garis depan. Kalian mungkin belum tahu ya, ada begitu banyak pujian yang Kuba dapati terkait kemajuan di sektor pendidikan. Dalam data Education Index yang dirilis PBB sepaket dengan Human Development Index atau HDI, Kuba masuk 50 besar di dunia. Sedangkan UNESCO dalam rilis Education for All Development Index atau EDI, Kuba mencapai skor 0,983, menjadikannya yang tertinggi di Amerika Latin. Pencapaian tersebut lantas menimbulkan pertanyaan, mengapa bisa negara dengan pendapatan domestik bruto atau PDB yang hanya 87,13 miliar US dollar ini bisa melaju sebaik itu? Nah, salah satu jawabannya dikatakan dalam artikel dimuat The Conversation, Why Cuba is an Education Success Story and What It Can Teach America. Kuncinya terletak pada pondasi tatanan sosial ala sosialisme Castro sejak tahun 1959 yang berfokus pada pendidikan berkualitas dengan 3 metode, yakni literacy, access for all, dan teachers matters. Sistem kesehatan dan kedokteran terbaik. Kuba disebut-sebut oleh berbagai lembaga internasional sebagai negara dengan sistem kesehatan terbaik di dunia. Dengan kualitas tenaga medis dan pelayanan kesehatan yang merata, dikabarkan Kuba bahkan mengalahkan beberapa negara maju yang PDB-nya menembus triliunan dolar. Sampai-sampai mantan sekretaris jenderal PBB Ban Ki-moon saat bertandang ke Kuba 2014 silam menyebut sistem kesehatan Kuba bisa jadi contoh bagi negara lain di dunia. Kalau kita cek laman The Culture Trip, di situ terungkap bahwa Kuba mampu menyediakan 1 dokter untuk setiap 150 penduduknya, yang dimana kabar tersebut merupakan rasio tertinggi terkait jumlah penduduk dan dokter tertinggi di dunia. Maka tidak heran pada tahun 2015 lalu, WHO melaporkan Kuba sebagai negara pertama di dunia yang berhasil menghapus penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak. Tidak hanya itu, pada tahun 2018, angka harapan hidup penduduk Kuba bahkan mencapai 78,86 tahun. Beda tipis dengan Amerika Serikat dengan rata-rata 79,38 tahun. Revolusi Kuba. Sebelum menjadi negara sosialis, Kuba dipimpin oleh diktator pro-Amerika bernama Fulgencio Batista Zaldivar. Sejak mengambil alih pemerintahan Gerardo Mercado pada tahun 1933. Sejak saat itu, Batista menjadi penguasa Kuba sebelum akhirnya dijatuhkan melalui revolusi oleh Castro bersaudara, Fidel dan Raul, serta sang tentara putih Che Guevara dalam revolusi Kuba yang dimulai pada tahun 1953 hingga tahun 1959. Kalian mungkin tahu betul ya, di masa pemerintahan rezim Batista terjadi banyak tindakan korupsi. Bahkan oknum polisi melakukan tindakan tersebut dengan menerima suap dari bandar judi, narkoba, dan pelacuran. Dengan kata lain, kebijakan Batista membuat banyak rakyat Kuba terpuruk dan sengsara. Nah, lantaran kondisi sosial itulah, gerakan 26 Juli 1953 akhirnya pecah. Revolusi tersebut mengharuskan runtuhnya rezim Batista pada tahun 1959. Dan secara menyeluruh mengubah pemerintahan Kuba yang sebelumnya pro-Amerika menjadi anti-Amerika sekaligus mendirikan pemerintahan Kuba berhaluan komunisme. Tidak takut Amerika. Banyak negara yang tidak bisa bertahan saat diembargo oleh negara dengan ekonomi kuat seperti Amerika ataupun Tiongkok. Meski begitu, nyatanya Kuba tetap bertahan alias tidak takut dengan sanksi ekonomi Uncle Sam itu. Ya, buktinya negara yang luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa ini masih berdiri meski diembargo oleh Amerika sejak Oktober 1960. Seperti diketahui, embargo tersebut dilakukan lantaran kebijakan Kuba pasca revolusi dengan menasionalisasi seluruh properti penduduk sekaligus perusahaan-perusahaan Amerika di Kuba. Tapi tunggu dulu, kalian tahu tidak apa itu embargo? Jadi embargo merupakan pelarangan perniagaan atau perdagangan dengan sebuah negara. Tujuannya jelas, tentu saja untuk mematikan perekonomian suatu negara. Tapi ya, Kuba tetaplah Kuba. Itulah beberapa fakta terkait Kuba, salah satu negara keren yang menarik untuk kalian ketahui. Ada fakta lain Kuba yang kalian ketahui enggak? Beritahu kami ya di kolom komentar.